mahasiswa sebenarnya bisa apa sih dengan melawan korupsi? Sebenarnya kan mahasiswa ini kan bagian dari gerakan sosial. Gerakan sosial yang dia itu diharapkan mampu mengakar ke masyarakat. Dan yang tidak bisa dilakukan oleh NGO adalah membangun basis gerakan sosial di masyarakat. Yang itu bisa dilakukan oleh mahasiswa karena relatif mahasiswa itu punya kekuatan yang jumlahnya cukup besar secara kuantitas. Kemudian dia juga terlepas dari berbagai kepentingan, termasuk juga dia tidak perlu mengikuti donor, permintaan funding dan sebagainya. Dia bebas gitu, dia bebas sehingga itu menjadi modal awal bagi mahasiswa untuk bisa masuk ke isu ini. Dan isu korupsi adalah isu yang menjadi sangat penting di bangsa kita saat ini dan ya mau tidak mau ini adalah panggilan sejarah dan mahasiswa harus berkontribusi karena kalau tidak mahasiswa akan ditinggalkan oleh gerakan lain. Apalagi kalau sekarang kita lihat gerakan satu-satunya gerakan perubahan itu bukanlah gerakan mahasiswa satu-satunya, tapi juga mahasiswa punya saingan gerakan LSM, NGO, Ormas, kemudian kampus itu sudah mulai aktif melakukan gerakan sosial, gerakan perubahan ya. Kalau dulu boleh jadi mahasiswa adalah tumpuan gerakan ya di masa Orde Baru dan mahasiswa itu inisiator. Tapi sekarang inisiator banyak, media juga menjadi inisiator. Nah, mahasiswa harus mampu mengambil posisi yang paling pas sesuai dengan kapasitas mahasiswa dan pilihan gerakan yang paling pas. Karena relatif sekarang kalau saya boleh membahasakan banyak kompetitif dalam gerakan sosial perubahan. Ada itu tadi ada LSM, ada media yang mulai aktif, ada kampus-kampus yang mulai aktif. Nah, mahasiswa akan menemukan jati diri yang modelnya seperti apa di tengah persaingan ini. Enggak spesifik Itu satu hal yang saya sampaikan bahwa mahasiswa ini masih diharapkan oleh masyarakat untuk mengawal perubahan atau untuk menjadi pemecah kebuntuan. Pasti mahasiswa masih diharapkan. Dan itu boleh jadi tidak bisa dimiliki oleh kekuatan lain. Bayangkan kalau mahasiswa rutin melakukan aksi demonstrasi dan menuntut sebuah kasus dituntaskan, itu efeknya luar biasa. Ketika misalnya media tidak akan bisa melakukan itu, NGO tidak akan bisa melakukan itu. Dan mahasiswa karena dia punya kekuatan besar, jaringan luar biasa, dia bisa melakukan itu. Jadi itu modal sosial yang bisa. Sehingga memang masyarakat itu masih mengharapkan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak hanya melakukan gerakan-gerakan pendidikan, tapi juga kaitannya misalnya melakukan gerakan yang sifatnya advokatif. Saya sering mencontohkan gerakan advokatif bisa nasional, bisa lokal ya. Misalnya bayangkan saja di Jawa Barat, apa sih kasus yang memang menjadi perhatian dari masyarakat Jawa Barat dan mahasiswa bisa berperan seperti apa. Tentu peran mahasiswa tidak dalam memberitakan, karena itu sudah ada media yang memberitakan. Mahasiswa boleh jadi adalah mengawal kasus itu dengan tuntas dan mencoba memberikan kontribusi misalnya dengan data, kemudian dengan investigasi ala mahasiswa, itu sangat mungkin bisa dilakukan. Apalagi mahasiswa fakultas hukum, sebetulnya dia sudah mengerti hukum acara. Pernah dilakukan di UGM, kita minta mereka menyelidiki atau membuat riset kecil tentang modus pola korupsi yang itu dilakukan karena di bantuan Merapi ya. Dan itu dianggap adalah local knowledge. Jadi semacam ini adalah budaya lokal. Jadi ada dana bantuan, kemudian bantuan itu dipotong dan itu dibagikan merata, tidak tepat sasaran, dan itu dianggap kesepakatan local knowledge, kesepakatan lokal yang harus dihormati. Yang pada intinya sebenarnya itu kan melanggar hak-hak korban bencana sendiri. Dan kita minta mahasiswa melakukan riset itu lengkap, cari datanya, wawancara korbannya, kemudian di mana pemotongan anggaran itu terjadi dengan pola seperti apa, dan mereka dapat itu dan mereka merekam itu semua kejadian itu. Jadi, itu sudah difilmkan di film yang amatir ya. Kita bisa menonton itu semua dari mulai kronologinya sampai kepada bagaimana modus itu kelihatan. Nah, tinggal kemudian urusan litigasi itu berhasil apa tidak ya, di penegak hukum atau tidak, itu kan memang banyak faktor yang menentukan, tapi paling tidak mahasiswa mampu mengkoleksi data dan kemudian menyajikannya secara benar dan secara runtut sehingga orang paham tentang kasus yang dalam hal ini ya kasus bantuan Merapi itu seperti apa sebenarnya.
persoalan. Kemudian di Jogja itu banyak kasus yang berhubungan dengan bencana alam, Merapi, kemudian gempa, kemudian yang terakhir ya bantuan sosial. Nah, itu boleh jadi yang bisa dilakukan mahasiswa ya, turun ke lapangan, melakukan investigasi dan rekam semua proses itu. Ya, berikutnya mengawal kasus ya pastinya, seperti yang teman-teman lakukan di perekaman sidang yang sekarang jauh lebih baik dibantu oleh KPK. Sekarang memang mahasiswa sangat dibatasi akademiknya, harus kuliah jadwal, mungkin dulu tidak seperti itu, dan mungkin sekarang daftar hadir itu lebih ketat. Dulu mungkin tidak menjadi perhitungan, tapi ada mungkin beberapa dosen yang tidak menghitung daftar hadir misalnya. Bagaimanapun menurut saya pengaturan waktu itu harus mulai dilakukan. Bagaimana ritme kerja mahasiswa itu juga bisa menyesuaikan dengan kegiatan akademik, jangan sampai juga akademik terlalu dikorbankan, karena kalau dikorbankan pasti ada konsekuensi ke mahasiswa bersangkutan. Tapi saya melihat masih banyak celah yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di tengah kegiatan akademik yang ketat. Paling kalau untuk ilmu sosial, laboratorium kita ini kalau hukum ya kasus. Saya tugaskan mahasiswa, kita di Pukat menugaskan mahasiswa setiap kelompok temukan satu kasus. Mau dia cari dari media, mau dia cari ke masyarakat, temukan satu kasus yang indikasi korupsi. Kemudian sajikan kepada kami apa indikasi korupsinya. Kemudian bagaimana Anda akan mengadvokasi itu. Advokasi kan tidak melulu litigasi, tapi bisa advokasi sosial, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Misalnya masyarakat di lereng Gunung Merapi itu nggak paham kalau bantuan ini 5 juta per orang itu boleh dipotong apa enggak, mereka nggak paham. Nanti mahasiswa ngapain tugasnya? Berikan pemahaman supaya mereka bisa melawan, berikan mereka asistensi, berikan mereka pendidikan. Jadi tidak melulu kasus itu harus disidangkan kan? Karena keberhasilan kita kan tidak diukur dengan putusan pengadilan kalau mahasiswa. Keberhasilan kita adalah bagaimana menggerakkan masyarakat yang tidak paham menjadi paham, bagaimana meningkatkan awareness mereka. Kayak itu bisa lakukan. Dan kegiatan lain yang tadi lupa saya ceritakan di UGM itu, kita punya KKN, kuliah kerja nyata. Nah, kita sekarang membuat KKN tematik untuk memantau peradilan untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi kita terjunkan mereka kebetulan kemarin ke luar Jawa, Samarinda, Mataram, Pekanbaru, dan dibiayai oleh Komisi Yudisial dan kita juga membiayai, jadi secara bersama-sama. Mereka tinggal 2 bulan di situ dan memantau kegiatan peradilan, memantau hakim, apakah ada pelanggaran kode etik, konflik of interest, membuat profil hakim. Jadi ini hal-hal yang memang mahasiswa hukum harus bisa lakukan. Di samping tentu aksi-aksi nyata, kalau kalian menemukan ada kasus yang mandek di kejaksaan, ya apa boleh buat, mungkin kita perlu demonstrasi, mungkin kita perlu menyampaikan itu ke publik dalam bentuk demonstrasi yang tidak harus demonstrasinya tidak harus 100 orang, 5 orang tapi kreatif, itu bisa menarik. Mahasiswa tuh kadang ya takut gitu Pak, ketika dia mau meminta haknya untuk ini anggaran kampus, tapi mereka dianggap menjelekkan citra kampus. Nah, sebenarnya apa sih yang dibutuhin mahasiswa? Maksudnya apa ya? Ketika mahasiswa menghadapi itu tuh apa sih yang harusnya dibutuhkan? Kuncinya begini, setiap tindakan karena kita mahasiswa hukum itu kita harus berdasarkan hukum, kita tidak boleh melawan hukum. Kalau misalnya kalian meminta informasi yang memang itu informasi publik tapi tidak diberikan, kan ada mekanisme. Misalnya 14 hari ditunggu, kemudian kalau nggak dijawab juga maka bisa melaporkan itu ke Komisi Informasi. Nah, Komisi Informasi bisa menggelar semacam mediasi. Kalau mediasi nggak tercapai maka bisa masuk ke proses adjudikasi, ya, sidangkanlah kasus itu. Selama kalian menempuh upaya itu, maka kalian tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, jadi tidak perlu juga takut, karena juga nanti pihak yang salah akan malu sendiri. Jadi selama kita bergerak sesuai dengan proses hukum, ada prosedurnya kita tempuh baik-baik, dan kita manfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa itu, pihak-pihak yang nanti melawan proses itu semua nanti akan malu sendiri ketika tahu bahwa sebetulnya dia yang salah. Yang penting adalah kalian harus mengikuti prosedurnya, kemudian tidak melakukan upaya-upaya yang di luar prosedur yang sudah ada.
Karena kalau itu dilakukan boleh jadi nanti akan terjadi debat kusir dan solusinya malah saling kuat-kuatan. Dari kampusnya ngancam, mahasiswa takut. Selama prosedurnya benar kan, kita kan punya mekanisme hukum. Kalau itu benar ya sudah, bagi pihak-pihak yang masih membangkang tidak mengeluarkan informasi publik, dia kan malu sendiri karena dipaksa oleh Komisi Informasi.